Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kami, media pembelajaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang kami buat, yaitu PowerPoint. Tujuan dari dibuatnya media ini adalah untuk mempermudah Bapak, Ibu guru, atau siswa dalam mempelajari materi yang telah kami pilih, terutama di masa pandemi. Di dalam slide pengaturan akan terdapat biodata kelompok, tujuan pembelajaran, dan juga materi. Yang pertama adalah biodata kelompok. Kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika 2018 kelompok 2. Yang pertama ada Aldiana Nazilul Haq, kedua Raudatul Munawaroh, yang ketiga adalah Sulika. Untuk yang pertama, biodatanya sebagai berikut. Yang kedua, Raudatul Munawaroh. Kemudian yang ketiga, Sulika. Kembali pada pengaturan. Adapun untuk tujuan dari pembelajaran, kita klik di kotak tujuan pembelajaran. Berikut adalah tujuan setelah siswa mempelajari materi ini. Langsung saja untuk ke materi. Kami memilih materi bangun datar segi 3 dan segi 4 pada kelas 7 semester 2. Ini adalah halaman home. Yang pertama materinya segitiga, klik saja pada segitiga. Di dalam segitiga ada jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga, macam-macam garis pada segitiga, serta keliling dan luas. Klik saja jenis-jenis segitiga untuk yang pertama. Akan muncul jenis-jenis segitiga. Jika ingin melanjutkan, langsung saja klik pada next. Maka akan tampil slide selanjutnya. Jika ingin membiarkannya, maka biarkan slide ini akan berjalan otomatis. Kita kembali pada halaman segitiga, klik pada gambar segitiga. Kemudian yang kedua, sifat-sifat segitiga. Jika ingin kembali, maka klik saja previous slide. Kemudian materi yang selanjutnya macam-macam garis segitiga. Selanjutnya adalah macam-macam garis segitiga. Yang pertama adalah garis tinggi suatu segitiga, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya, seperti contoh gambar di atas. Kemudian yang kedua adalah garis bagi suatu segitiga, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar, seperti contoh gambar di atas. Yang ketiga adalah garis sumbu suatu segitiga, yaitu garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga dan tegak lurus dengan sisi itu, seperti contoh gambar di atas. Kemudian yang terakhir adalah garis berat suatu segitiga, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya, seperti contoh gambar di atas. Selanjutnya adalah keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi segitiga.
seperti contoh gambar di samping, merupakan segitiga ABC. Keliling dan luas segitiga. Luas segitiga ABC sama dengan setengah luas persegi panjang ABCD. Maka rumus luas daerah segitiga ABC sama dengan setengah kali luas persegi panjang ABCD, atau sama dengan setengah kali AB kali BC. Dengan AB dan BC berturut-turut merupakan alas dan tinggi segitiga ABC, maka luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Materi yang kedua yaitu segi empat. Nah, di sini ada jenis-jenis segi empat, sifat-sifat segi empat, dan juga rumus keliling dan luas segi empat. Lanjut ke materi yang pertama yaitu jenis-jenis segi empat. Di sini ada 6 jenis segi empat. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jajar genjang, yang keempat trapesium, yang kelima belah ketupat, dan yang keenam layang-layang. Untuk segi empat yang pertama yaitu persegi. Nah, di sini dijabarkan sifat-sifat dari persegi, keliling dari persegi, dan juga luas dari persegi. Untuk selanjutnya adalah contoh soal dari keliling dan luas persegi. Kita lanjut ke segi empat yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, di sini dijabarkan sifat-sifat dari persegi panjang, keliling dari persegi panjang, dan luas dari persegi panjang. Dan berikut adalah contoh soal keliling dan luas dari persegi panjang. Lanjut ke segi empat yang ketiga yaitu jajar genjang. Nah, di sini dijabarkan sifat-sifat dari jajar genjang, rumus dari keliling jajar genjang, dan juga rumus luas dari jajar genjang. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal mengenai keliling dan luas jajar genjang. Kita lanjut ke segi empat yang keempat, yaitu trapesium. Nah, di sini juga dijabarkan sifat-sifat dari trapesium, rumus keliling trapesium, dan luas dari trapesium. Berikut adalah contoh soal mengenai keliling dan luas dari trapesium. Kita lanjut ke segi empat yang kelima, yaitu belah ketupat. Di sini ada beberapa sifat-sifat dari belah ketupat dan juga rumus keliling belah ketupat, luas dari belah ketupat. Berikut adalah contoh soal mengenai keliling dan luas dari belah ketupat. Kita lanjut ke segi empat yang terakhir yaitu layang-layang. Di sini dijabarkan sifat-sifat dari layang-layang dan rumus keliling layang-layang serta rumus luas dari layang-layang. Selanjutnya adalah contoh soal mengenai keliling dan luas dari layang-layang. Itu adalah penjabaran dari sifat-sifat dan rumus-rumus yang ada pada segi empat. Terima kasih. Sampai jumpa di presentasi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.